Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya dengan MNC Sekuritas. Pemirsa, IHSG ditutup melemah. Untuk membahas prospek IHSG pada pekan ini, kita telah bersama dengan Herditya Wicaksana, analis MNC Sekuritas. Mas Didit, selamat sore. Halo, selamat sore Mbak. Oke, Mas Didi, kalau melihat pergerakan indeks, nampaknya beberapa hari ini cenderung jalan di tempat, Mas ya. Kalau kita lihat pergerakannya, kemudian di hari ini ditutup melemah. Kira-kira apa sebetulnya yang sedang diantisipasi oleh pasar sebetulnya? Oke, kalau kita lihat memang 2 hari ini indeks cenderung bergerak melemah. Terlebih di sore hari ini kita dapat perhatikan bersama kalau indeks terkoreksi 0,64% ya di levelnya di 6.647. Kali ini kami memperkirakan memang sejalan dengan bursa global dan bursa regional yang memang bergerak juga terkoreksi yang disebabkan karena memang adanya percepatan tapering yang akan dilakukan oleh The Fed di Amerika Serikat. Kemudian dapat kita ketahui bersama bahwa beberapa perbankan besar di Amerika Serikat ini memproyeksikan bahwa untuk kenaikan suku bunga The Fed ini akan cukup agresif di 2022 sebanyak 4 kali. Dari yang dapat kita ketahui bersama kemarin The Fed sendiri paling tidak merencanakan adanya 3 kali untuk kenaikan suku bunga. Ditambah dengan adanya kasus COVID yang kalau kita lihat memang kasus COVID dari Omicron ini sedang merebak di berbagai macam negara. Kemudian ditambah dengan adanya muncul kasus yang namanya Delta Crohn ya, yang seperti kita ketahui bersama muncul di Siprus. Dan kemudian di beberapa hari mendatang kita juga akan menantikan adanya rilis data inflasi dari Amerika Serikat, di mana pada November 2021 lalu ini inflasinya memang cukup tinggi di area 6,8%, dan diperkirakan menurut konsensus inflasi Amerika Serikat di Desember 2021 agak lebih tinggi, yakni di area sekitar 7%, seperti itu Mbak. Mas Didit, kalau dari MNC Sekuritas sebetulnya melihat ada kenaikan suku bunga dari The Fed ini akan 4 kali atau bagaimana sih Mas? Kalau kami memperkirakan dari MNC Sekuritas sendiri ini memang cukup agresif nantinya untuk kenaikan suku bunga The Fed sendiri di 2022. Namun kami masih memperkirakan untuk kenaikannya sendiri ini masih sebanyak 3 kali, yakni ada di tengah tahun dan 2 sisanya ada di menjelang akhir tahun, seperti itu. Oke, baik Mas Didi, selanjutnya kalau kita melihat saham konsumer hari ini nampaknya bergerak cukup variatif Mas ya, kalau lihat konsumer. Betul. Tapi kalau dengan data keyakinan konsumen, kita tahu ya di data terakhir kemudian, apakah konsumer ini masih menjadi rekomendasi sektor di tahun 2022 ini Mas, kalau melihat pergerakannya pada awal tahun ini? Oke, kalau kita melihat kemarin di indeks keyakinan konsumer memang turun tipis ya, dari 118,5 menjadi 118,3. Namun demikian kalau kita lihat secara teknikal di sektor konsumer sendiri di IDX non-cyclical, ini memang penguatannya akan cenderung terbatas, paling tidak nanti untuk menuju ke arahnya di 680 hingga ke area 710. Namun demikian untuk saham-saham pilihan di sektor konsumer ini memang masih cukup menarik, namun cenderung selektif ya, terutama saham-saham konsumer yang cenderung di cap seperti Unilever, kemudian ICBP dan Indofood ini masih cukup menarik untuk dikoleksi dalam jangka pendek hingga jangka menengah terlebih dahulu, begitu. Itu mempertimbangkan fundamental yang kuat dan juga proyeksi pemulihan ekonomi, Mas? Atau daya beli? Iya, karena kalau kita lihat memang indeks keyakinan konsumer kita agak turun, namun demikian ini dapat diwaspadai juga karena memang dengan adanya penyebaran Omicron dan kemudian adanya virus varian baru yaitu Delta Crohn ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi global, khususnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun demikian tetap kita mengharapkan dengan adanya daya beli masyarakat yang masih cukup stabil, dapat dikatakan seperti itu, maka untuk beberapa saham konsumer yang cenderung selektif ini kita dapat melakukan untuk aksi trading terlebih dahulu dibandingkan untuk keep dalam jangka panjang, paling tidak nanti trading dalam jangka pendek hingga menengah terlebih dahulu untuk beberapa saham konsumer pilihan, seperti itu.
Oke, Mas, dari saham konsumer mungkin kita moving on dulu ke saham-saham batubara, Mas. Ini kan setelah ada sentimen yang paling tidak bisa memberikan kejelasan ekspor kemudian seperti apa begitu, DMO di dalam negeri seperti apa. Ini dengan kejelasan ekspor yang kemudian akan dibuka lagi, bagaimana Anda melihat prospek saham-saham batubara ini nantinya? Oke, kita ketahui bersama memang untuk kejelasan ekspor ini, kalau nggak salah di tanggal 12 Januari ya ini akan dibuka begitu ya untuk ekspor batubara sendiri. Kami melihat memang kecenderungannya dalam jangka pendek ini batubara masih cenderung menarik untuk dilakukan trading buy juga. Seperti namun demikian agak cukup selektif ya untuk beberapa pilihan saham batubaranya. Seperti ITMJ, PTBA dan DOIT ini masih cukup menarik. Namun demikian kalau kita lihat secara sektoral ya di IDX Energy gitu ya, untuk saham-saham batubara sendiri, ini kemungkinannya memang masih agak cukup konsolidatif dan pergerakannya memang masih cenderung uptrend, tapi ini masih cenderung tipis-tipis. Dan ini harap untuk para pelaku pasar dan ataupun investor ini menjaga level-level support yang ada pada pilihan-pilihan emiten batubaranya. Karena kami melihat meskipun harga acuan batubara cenderung meningkat gitu ya di harga batubara global, namun kami memperkirakan peningkatannya akan cenderung terbatas dan nampaknya tidak akan membentuk all time high kembali seperti yang beberapa waktu lalu terjadi. Demikian pula dari emiten-emiten batubara, meskipun ekspor batubara juga akan dijalankan di tanggal 12 Januari gitu Mbak. Oke, investor nampaknya masih harus mencermati secara teknikal pergerakan dari saham-saham batubara ini. Mas Didit, kemudian di hari ini juga salah satu yang masih ini ya mencuri perhatian ya di hari ini adalah soal salah satu bank digital yaitu Alobank, di mana adanya dukungan rights issue dan juga dukungan dari grup Salim. Ini kalau melihat fundamentalnya Alobank di tahun 2022 dengan adanya aksi-aksi korporasi ini kira-kira seperti apa, Mas? Oke, ini memang cukup menarik ya untuk pergerakan dari Alobank atau dari BBHI sendiri ya, di mana memang seperti kita ketahui bersama, ini kemarin ada ex-date dari red issue-nya dan akan dilakukan red issue dari Alobank sendiri. Ini tentunya akan meningkatkan dan memperkuat struktur permodalan dari Alobank sendiri untuk menjadi KBMI di KBMI kedua ya, dan dengan modal 6-14 triliun. Dan untuk mengembangkan bisnis dari digital banking mereka. Jadi ini adalah untuk hasil red issue-nya akan digunakan untuk hal-hal kinerja dari perbankan itu tersendiri. Namun demikian kalau kita lihat dari sisi teknikalnya pun juga masih cenderung menarik gitu ya. Dari sisi volume memang untuk tekanan belinya masih cukup tinggi. Meskipun hari ini membentuk upper shadow, namun kami perkirakan untuk pergerakan BBHI secara teknikalnya paling tidak nanti akan menguji di areanya 8.000 hingga di area 8.800 kembali untuk paling tidak nanti bergerak menguat. Dari sisi indikatornya pun cukup menarik dari sisi stokastik yang meskipun sudah berada di area netralnya, namun nampaknya ini ada tanda-tanda penguatan dari stokastik dari BBHI sendiri untuk berlanjut menguat terlebih dahulu. Pun koreksinya akan cenderung dalam jangka pendek dan untuk para pelaku pasar dapat menjaga di area support di area 5.700 gitu. Kalau secara umum, secara general melihat prospek emiten di bank digital di 2022 ini, ya, pattern-nya akan bagaimana nih Mas kalau kita bandingkan dengan tahun 2021? Oke, kalau di tahun 2020 akhir hingga tahun 2021 memang ramai sekali ya untuk perbankan digital. Namun demikian di tahun 2002 kita lihat perbankan-perbankan digital ini ramai-ramai melakukan right issue untuk melakukan penambahan modal. Dan ini juga cukup menarik ya untuk pergerakan ke depannya. Kami melihat beberapa perbankan ini pergerakannya cukup menarik karena secara teknikal ini seperti BANK atau Bank Aladin Syariah dan BBYB dan BNBA sendiri ini masih cukup menarik untuk dilakukan trading ataupun buy on weakness dalam jangka pendek ataupun menengah. Dan pun demikian itu adalah bank digital, pada dasarnya adalah tetap perbankan seperti itu. Hanya saja nanti akan ada shifting dari konvensional ke digital. Jadi memang perbankan-perbankan ini akan cukup menarik dan nampaknya akan cenderung long lasting gitu ya. Namun demikian secara teknikal kami masih melihat dalam jangka pendek sampai jangka menengah secara teknikal masih relatif cukup menarik untuk
dilakukan trading buy ataupun buy on weakness begitu. Oke, masih cukup menarik. Terakhir Mas Didit, untuk Ya. rekomendasi saham dari Anda untuk perdagangan besok, apa saja Mas? Oke, untuk besok di tanggal 12 Januari kami merekomendasikan beberapa saham yang relatif cukup menarik untuk dilakukan buy ataupun speculation buy seperti Unilever nanti dengan target di 4.400 hingga 4.700. Kemudian ada BRPT, ini pergerakannya cukup menarik, memang masih agak rawan koreksi dan dapat digunakan sebagai level buy on weakness sendiri untuk BRPT sendiri. Nanti targetnya bisa berada di area 880 hingga nanti ke rentang area 910. Kemudian ada dari Bukalapak, ini juga cenderung cukup menarik, dapat dilakukan speculation buy selama tidak break dari supportnya di 408, maka kami perkirakan untuk Bukalapak ini akan menguji di areanya 550 hingga di area 600. Dan terakhir, kami memiliki aneka gas industri atau AGI untuk speculation buy juga. Selama tidak break dari support di 1420, maka kami perkirakan AGI akan berbalik menguat paling tidak nanti untuk menguji 1570 hingga 1650 untuk pergerakan dari AGI. Demikian. Oke, itu adalah rekomendasi dari MNC Sekuritas. Mas Didit, terima kasih atas waktunya Mas. Kita jumpa di lain kesempatan. Sama-sama. Baik pemirsa, demikian Herditya Wicaksana, analis MNC Sekuritas. Dan sejumlah sekuritas juga memiliki rekomendasi saham untuk pertimbangan investasi Anda. Berikut saham rekomendasi untuk perdagangan besok.